Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, apa kabar? Sekali lagi shalom. Saudara sehat? Amin. Diberkati Tuhan, amin. Saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menyertai kita sepanjang hari ini. Dari kita tidur dan kita bangun, kita mendapatkan kekuatan yang baru karena Tuhan, amin. Bersyukur ya kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa hidup, kita masih bisa menyenangkan hati Tuhan, kita masih bisa ibadah bersama-sama di tempat itu, di tempat ini karena itu anugerahnya Tuhan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama sebelum kita memuji Tuhan. Coba kasih salam dulu saudara-saudaramu yang ada di belakang, samping, kiri, kanan. Katakan shalom saudaraku. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkatimu. Tetap bersuka cita karena Tuhan ada di dalam hidupmu. Amin. Yang siap bersuka cita katakan amin. Kita berdoa bersama-sama ya. Kita buka di dalam doa ibadah ini. Bapa di surga, terima kasih, kami percaya besar anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kalau kembali kami boleh hadir bersama-sama di tempat ini, bersekutu, mendengarkan firman, mendengarkan suara Tuhan, hatinya Tuhan dan kerinduannya Tuhan bagi setiap kami. Bapa, suatu hal yang luar biasa kalau kami boleh ada. Karena kami tahu kami dicintai Tuhan, kami dikasihi Tuhan. Karena firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang datang di dalam nama Tuhan. Dan kami saat ini datang Tuhan di dalam hadirat-Mu. Dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan yang memilih kami. Dan hati kami mau sepakat dan setuju bersama-sama ada di dalam hadirat-Mu. Untuk membawa syukur kami, pujian kami kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai, kami mau menyanyikan lagu syukur, pujian syukur. Dan bahwa Tuhan bertahta di atas pujian ini. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bersama-sama. Sambil bangkit berdiri, kita masih berdiri, kita akan memuji Tuhan. This is the day that the Lord has made. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini ya. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. Katakan. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Amin. Hari ini, hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Katakan, mari kita bersukaria, bersukaria. Katakan, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengan bersyukur sekali lagi katakan, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Jadikan, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi katakan, bilang kiri kanan, hari ini, bilang kiri kanan, hari ini harinya Tuhan. Ajak teman-temanmu katakan, mari kita bersukaria, bersukaria. Senyumlah katakan, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan, hatiku penuh nyanyian kepada
kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan, hatiku penuhnya Dia, hatiku penuhnya Dia. Katakan, hatiku bernyanyi untuk Raja, Raja segala. Hatiku, hatiku penuhnya Dia, hatiku penuhnya Dia. Bernyanyi, hatiku bernyanyi untuk Raja, Raja segala. Dialah Raja, dialah Raja, Raja. Katakan, dialah Tuhan, Tuhan namanya, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Hatiku, hatiku penuhnya Dia. Sambil bertepuk tangan katakan, hatiku penuhnya Dia. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Boleh Bapak Ibu katakan, hatiku, hatiku. Amin. Tuhan mendengar setiap pujianmu dan Dia bertahta di atas pujian kita. Amin saudara. Raja. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi bilang, hatiku, hatiku bernyanyilah bagi Raja. Oh yes Lord, sebab Tuhan baik dalam hidupku dan ku nyanyikan. Oh, sama-sama, dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan namanya, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah. Aku anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Katakan kiri kanan, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Aku anak Raja, aku anak Raja, engkau. Lihat kiri kanan, ada orang di sampingmu, ada anak Raja di sebelahmu. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi kita fellowship yang katakan, aku anak Raja, kamu juga. Aku anak Raja. Lihat kiri kanan. Amin. Happy birthday Pak Tim. Aku anak Raja, engkau anak Raja. Amin. Sama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, hatiku penuh pujian. Come on. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja, Raja segala. Katakan, dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah. Aku anak Raja, aku anak engkau, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak. Haleluya, semua. Haleluya, 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 haleluya. Boleh angkat tangan
Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja, lebih lagi yuk. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Boleh sambil bertepuk tangan katakan sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Yuk kita elu-elukan Tuhan bersama drum. Katakan sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah. Maka jiwaku memuji Engkau Tuhan. Yuk sama-sama sekali lagi. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Katakan Raja, Raja segala raja. Angkat tangan kita katakan Raja segala raja. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan buat Raja kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah di dalam hidup kami. Kami sadar hari ini kami boleh ada semua karena Tuhan. Bukan kuat gagah kami ada di sini. Bukan kuat dan hebat kami boleh sampai di sini. Itu semua karena perkenanan Tuhan. Kami boleh bersekutu. Kami masih diizinkan Tuhan untuk bernafas, berjalan, memuji Tuhan. Dan kami sehat. Dan kami boleh menikmati Tuhan di tempat ini, di ibadah ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat kekuatan. Kami bisa lewati semua hal karena kami tahu ada Tuhan bersama kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau Tuhan masih berikan kami waktu yang singkat ini untuk bersekutu, memuji Engkau. Cuma kami mau bilang Tuhan, kami mau cinta Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi karena Engkau begitu mengasihi kami. Yang dicintai Tuhan boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Sebab Engkaulah yang memulihkan kami Tuhan Yesus. Amin, amin. Sama-sama kita bawa pujian ini kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sekali lagi katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan.
Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa akan ku balas? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ini janji kami sama Tuhan, menyembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan berkati. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Bawa pujianmu, syukurmu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa? Dengan apakah
menerima kami apa adanya, dan Kau memulihkan hidup kami. Kau mengasihi kami, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Oh, segala pujian dan syukur, bilang sama Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Dengan tulus katakan, dengan apakah ku balas kasih-Mu. Kami rendahkan hati kami Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Boleh kita bangkit berdiri sambil mengangkat kedua tangan kita, sekali lagi katakan, segala puji, segala pujian dan bilang sama Tuhan, kami gak bisa balas Tuhan semua kebaikan-Mu, berkat-Mu, semua yang Tuhan percayakan bagi kami. Bahkan kemenangan, terobosan, bahkan pemulihan, pengampunan, semuanya Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu semua. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, sekali lagi dengan sungguh-sungguh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa kami yang setia, Allah kami yang hidup, yang memegang kendali atas setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, rahmat-Mu baru setiap pagi.
Bahkan Engkau mengenal setiap pribadi lepas pribadi. Mari Bapa, Engkau selidiki hati kami, setiap wanitamu yang ada di tempat ini. Biarlah hati kami hanya tertuju kepada Engkau Allah yang hidup, yang menuntun kami hari lepas hari. Karena Tuhan, hari-hari ini adalah jahat, tetapi di dalam perlindungan Allah kami tetap Tuhan dikuatkan dan diteguhkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kasih-Mu Tuhan. Dan ampunilah kalau ada persungutan di dalam mulut kami. Ampuni Tuhan. Biar Engkau dapati ada persungutan di tengah-tengah keluarga kami. Tetapi Engkau katakan supaya kami mengubah persungutan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Kristus Yesus di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan mengucap syukur itu adalah menjadi gaya hidup kami Tuhan, setiap wanitamu. Terima kasih Bapa. Apapun setiap pergumulan wanitamu, Engkau hadir di tengah-tengah setiap mereka. Bahkan Tuhan, Engkau mengingatkan kami setiap wanitamu sebagai istri untuk tunduk kepada suami. Apabila didapati Tuhan suami kami tidak taat di dalam firman, tetapi melalui kehidupan tingkah laku kami, mereka boleh diselamatkan Tuhan oleh kesalehan dalam kehidupan setiap wanitamu. Supaya Tuhan hidup rukun itu terjadi di dalam setiap keluarga kami. Di dalam kerukunan Engkau perintahkan berkat atas setiap keluarga. Terima kasih Bapa, karena Engkau sangat mengasihi setiap kami wanita-wanitamu yang membentuk kehidupan kami semakin saleh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk Pastor Tim bersama Ibu Evelyn untuk membawa setiap wanitamu semakin mengenal Engkau. Taruh Tuhan hati di dalam kehidupan Pastor Timothy dan Ibu Evelyn, hati Bapa ada di dalamnya. Secara khusus untuk Ibu Evelyn di dalam menggembalakan setiap wanitamu. Bapa, Engkau taruh roh hikmat dan wahyu di tengah kehidupannya untuk membawa setiap kami wanitamu di dalam pengenalan akan Tuhan, supaya mata hati kami semakin terang di dalam Kristus Yesus. Terima kasih pengurapan Allah turun atas Ibu Evelyn. Terima kasih ada terobosan di dalamnya. Biar setiap wanita bergerak oleh kegerakan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami atas Indonesia. Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu. Kalau saat ini terjadi sesuatu di dalam bangsa kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Bahkan kami mohon ampun atas setiap dosa para pemimpin kami. Apabila kami merendahkan hati di hadapan-Mu, maka Yesus dari surga memulihkan bangsa kami. Tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi setiap pemimpin Engkau utus untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih, bahkan segala roh-roh pemecah belah, segala hal-hal roh pemberontakan, kami mau ikatan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terang Yesus datang atas Indonesia. Ada Tuhan terbesar di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa kami. Bapa, siang hari ini kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu yang disampaikan oleh Pastor Timothy Abraham. Kami tahu Tuhan, hati-Mu sudah Kau taruh di dalam hatinya. Apa yang Kau ingin sampaikan kepada wanitamu, baik itu menegur, baik itu meneguhkan dan menguatkan. Bapa, taruh kerelaan hati setiap wanitamu untuk dibentuk. Karena di dalam pembentukan itu memang sakit, tetapi pada akhirnya Tuhan, kekekalan bersama-Mu itu yang ada di dalam setiap wanitamu. Pengurapan Allah turun atas Pastor Timothy Abraham dengan kuasa Allah yang maha tinggi dan otoritas wibawa Allah menyampaikan kebenaran itu yang mengubah setiap wanita-wanitamu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena apa yang disampaikan, dilepaskan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang Kau kehendaki.
dan membuat berhasil apa yang Kau suruhkan dan terjadi bagi setiap wanitamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam mendengar seperti seorang murid yang kami mendengar dan memperhatikan, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekali lagi katakan, ku mau selalu angkat tangan kita sama-sama yuk. Selalu bersyukur. Silakan kepada Bapak Kepala. Yang selalu berdoa, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kau Bapa kami yang begitu setia kepada kami. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk keberadaan kami, usaha, pekerjaan, pelayanan Tuhan yang Kau percaya pada kami Tuhan. Terima kasih, bahkan setiap pagi kami boleh merasakan kasih Tuhan baru dalam kehidupan kami. Sehingga ada semangat, ada kehidupan, bahkan kami percaya kesusahan sehari cukuplah sehari. Hari ini ada berkat dari Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang membuat kami berhasil, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih berbicara pada setiap kami karena firman Tuhan berkuasa, merubahkan, memulihkan, menyembuhkan, bahkan juga memberkati setiap kami. Tuhan berbicara pada setiap kami dan apa yang bukan daripada Tuhan tidak hamba-Mu sampaikan. Kami siap diberkati, kami siap dirubahkan, kami siap dipulihkan, bahkan kami juga siap disembuhkan oleh kuasa firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beri tepuk tangan buat Tuhan dan katakan amin. Thank you buat teman-teman yang melayani. Ferry, happy birthday juga. Betul kan? Oh, peluk dong. Selamat ulang tahun. Tanggal 7 juga ya, sama. Nggak takut kan dipeluk? Enggak. Karena biasanya orang yang saya peluk pindah ke gereja City of Love biasanya. Jadi banyak orang takut saya peluk gitu ya. Nah, shalom para wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir. Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik, dalam keadaan luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan temanya adalah menyimpan dalam hati, saudara. Nah, saudara, kata-kata ini sebetulnya di Alkitab ada kata-kata ini. Dan dari kecil waktu saya baca Alkitab itu, ini menjadi rema waktu saya baca. Apa ya, kok diulang-ulang beberapa kali ada beberapa orang itu dikatakan menyimpan dalam hati. Salah satu cerita dalam Alkitab yang sangat memberkati saya adalah tentang Yusuf, saudara. Ya, karena pengennya jadi Yusuf, saudara ya, jadi umur 30 jadi pemimpin bangsa gitu. Ya, nah saudara, Yusuf ini pada waktu dia dapat mimpi, dia cerita kepada saudara-saudaranya dan kepada orang tuanya bahwa dia akan menjadi pemimpin di antara 11 saudaranya, bahkan memimpin orang tuanya. Nah, tahu ceritanya bahwa cerita itu membuat iri hati saudara-saudaranya. Di dalam Kejadian 37 ayat 11 dikatakan, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya yaitu Yakub dikatakan menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara, saya bayangkan siapa sih yang bisa, ini kalau saya menyampaikan firman, saya nggak tahu berapa orang yang akan menyimpan firman itu dalam hati atau yang nggak mau menyimpan gitu ya. Nggak kelihatan kan, dari mukanya semua kayaknya menyimpan nih dalam hatinya. Ya, tapi nggak tahu apa yang di dalam hati para wanita Tuhan atau bapak-bapak yang hadir. Dan tapi dikatakan di sini oleh firman Tuhan bahwa Yakub sang ayah ini menyimpan dalam hatinya. Saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Roh Kudus, semua percaya isi Alkitab itu yang menulis Roh Kudus. Menuntun dari berbagai orang, nabi, raja, ya,
rasul menulis, tapi semuanya dituntun oleh Roh Kudus. Dan yang menulis kitab Kejadian adalah Musa. Saya percaya Roh Kudus itu bisa melihat sampai kedalaman hati apa yang terjadi. Dan saya percaya ini sangat penting sehingga apa yang gak dilihat manusia harus ditulis untuk sebagai pelajaran yang berharga buat setiap kita yang membaca firman Tuhan. Nah saudara, yang luar biasa akhirnya ini menjadi sesuatu yang menjadi bekal dalam kehidupan Yusuf. Karena sejak dia saudara-saudara iri hati dan sejak ditulis ayahnya menaruh dalam hatinya, Yusuf juga belajar untuk menaruh segala sesuatu dalam hatinya, gak perlu dia ucapkan. Dan dia melakukan tugas dengan luar biasa, kita tahu ceritanya di rumah Potifar, ya dia bekerja ya tanpa banyak omong. Ya. Waktu dia digoda pun oleh tante Potifar, dia hanya memperkatakan firman dan kemudian waktu digoda terus dia lari, gak banyak omong lagi saudara. Dia lari, dia menjauh dari dosa. Nah, hanya dia ngomong itu sekali waktu dia menerjemahkan mimpi dari juru minum dan juru roti raja. Dan dia berpesan pada waktu itu Kejadian 40 ayat 14 dan 23. Tetapi ingatlah kepadaku. Jadi waktu dia bilang juru minum kan akan kembali, akan dibebaskan. Kalau juru roti akan dihukum. Dan dia pesan sama juru minum, apabila nanti keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ya, jadi Yusuf mencoba ngomong minta bantuan saudara. Tetapi dikatakan ayat 23, Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara kita lihat di sini bahwa Tuhan tuh mau Yusuf menyimpan aja janji Tuhan itu dalam hatinya. Gak perlu ngomong, gak perlu minta bantuan. Gak perlu berharap sama manusia. Toh akhirnya dia dilupakan. Setelah 2 tahun baru akhirnya dia diingat kembali karena Firaun bermimpi. Dan waktu dia ketemu saudara-saudaranya pun dia udah belajar. Dia gak langsung merespon. Tapi dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Nah saudara, menyimpan dalam hati adalah rahasia kekuatan wanita yang hidup dalam Tuhan. Ya. Kenapa saudara pada waktu saya merenungkan. Sebetulnya menyimpan dalam hati ini kekuatannya wanita, saudara. Ya, karena wanita kan mengandung, ya betul, saudara. Diberikan rahim untuk mengandung, ya, untuk menyimpan sesuatu sampai pada waktunya dilahirkan. Berarti ini ada satu kekuatan dari seorang wanita. Saya percaya wanita itu memiliki kekuatan yang luar biasa, ya, karena seorang laki-laki diambil kekuatannya. Dikurangi kekuatannya, karena tulang rusuk laki-laki atau kekuatan buat laki-laki, diambil kekuatan itu, dibangunlah seorang wanita, seorang perempuan sudah menjadi pasangannya. Jadi perempuan dikatakan sebagai penolong, ya. Berarti penolong itu seorang yang kuat, kuat menolong saudara. Jadi yang ada di sini ini bukan kaleng-kaleng ya. Boleh katakan kiri kanan saudara para wanita, kamu bukan kaleng-kaleng. Kamu wanita yang spesial. Kamu wanita yang kuat, ya, amin. Saudara ada yang bilang begini, wanita itu kekuatannya banyak ngomong. Menurut saya itu malah kelemahan. Karena kekuatan wanita harusnya nggak banyak omong, tapi menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Disitulah ada kekuatan yang luar biasa, karena wanita itu kekuatannya mengandung saudara. Nah saudara karena firman Tuhan bilang begini, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, pasti saudara. Jadi para wanita yang suka banyak bicara, mohon maaf, pasti ada pelanggaran dalam pembicaraan kita. Tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amsal 10 ayat 19. Jadi enggak semua itu harus diumbar saudara. Ya. Jadi enggak semua itu mesti diceritakan. Respon tuh enggak usah cepet-cepet merespon gitu ya. Saudara, apa yang Tuhan tanam dalam hidup kita terkadang itu perlu disimpan dulu. Perlu disimpan untuk waktu yang tepat. Nanti pada waktu yang tepat itu akan menjadi satu yang luar biasa. Saudara di dalam hati kita ada Roh Kudus. Siapa yang percaya dalam hati kita ada Roh Kudus semua? Saudara itulah tempat kita menyimpan. Karena Roh Kudus yang akan menolong kita, menuntun kita. Kita nggak tahu janji Tuhan, nubuatan Tuhan, apa yang kita dengar. Tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk menyimpan itu terus sementara dalam hati kita. Saudara, kita percaya ya, kalau kita dengar Yesus ngomong, ya, itu selalu memakai perumpamaan, saudara. Ya, sampai muridnya tuh komplain, Tuhan mau ya udah terus terang aja, kita bingung nih, selalu ngomongnya perumpamaan, gitu ya.
ada burung, ada penabur, ada tanah, sampai orang bingung ya. Nggak semua orang bisa mengerti. Karena Tuhan mau apa yang kita dengar itu kita simpan dulu dalam hati, kita renungkan dulu, supaya akhirnya kita tahu, oh itu toh artinya. Kenapa Tuhan mengatakan itu? Karena Tuhan mau kita masuk dalam hati kita. Kalau enggak dia tinggal berterus terang aja, dia ngomong apa aja tanpa perumpamaan. Karena Tuhan mau kita menyimpan, kita mau merenungkannya dulu dalam hati kita. Nah saudara, mari kita lihat bagaimana para wanita Tuhan menyimpan dalam hati. Kita lihat beberapa wanita dalam Alkitab. Yang pertama, menyimpan dan merenungkan. Ya, jadi ini yang pertama, menyimpan dan merenungkan. Kita belajar dari seorang namanya Maria, ibu Yesus. Ya, dia itu menyimpan dan merenungkan. Di dalam Lukas 2 ayat 19 dan 51 dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian ayat 51, dan ibunya yaitu Maria, ini karena Yesus berkata-kata, kemudian menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara bayangkan kalau saudara seorang Maria, masih gadis ya, kemudian didatangi malaikat, semua mau didatangin malaikat ya. Kemudian malaikat bilang, kamu akan hamil di luar nikah. Mau ibu-ibu, anak gadisnya didatangi malaikat dan dikatakan anakmu akan mengandung, akan hamil di luar nikah, saudara. Saudara, kemudian dia diputusin, hampir diputuskan oleh tunangannya, Yusuf. Mau dilemparin batu mestinya karena dia dianggap berzina. Mungkin diusir juga oleh orang tuanya karena tidak diceritakan lagi ke orang tua dari Maria ada dalam cerita. Kemudian mungkin juga dia disalah mengertikan, dianggap ini orang gak benar, dikucilkan, dijauhi oleh sahabat-sahabatnya, saudara. Kemudian dia harus pindah rumah, ya, sedang hamil besar dia harus pindah rumah. Dan akhirnya gak dapat tempat tinggal juga. Bayangkan, 9 bulan seperti itu, kemudian pada waktu dia harus melahirkan, akhirnya dia melahirkan di kandang binatang piaraan orang, saudara. Ya. Kemudian nggak cuma 1 hari, saya percaya kalau kita para wanita Tuhan kalau melahirkan kan nggak, pemulihannya butuh waktu. Dan itu dia harus ada di dalam kandang binatang. Secara manusia Maria bisa kena mental ya, bisa depresi berat, saudara. Nggak bisa ngomong sama pasangan karena yang ngomong sama Yusuf malah malaikat kasih mimpi gitu ya. Jadi komunikasi juga nggak begitu baik suami istri, saudara. Kemudian berbulan-bulan bahkan 1 tahun sampai akhirnya orang Majus datang. Karena orang Majus nggak datang pada waktu Yesus bayi, tapi dia sudah menjadi anak, saudara. Kemudian dikejar mau dibunuh lagi sama Herodes. Ya, lari ke Mesir. Ya. Kemudian setelah itu balik lagi. Dan itu juga takut dengan anak dari Herodes, namanya Arkelaus, saudara. Sampai umur 12 tahun, Yesus hilang di bait Allah lagi. Kemudian Yesus bilang, aku inilah rumahku, ya, aku harus ada di dalam rumahku. Banyak hal yang gak mengerti, saya percaya. Tapi dikatakan Maria selalu menyimpan dalam hati dan merenungkan. Saudara, Maria gak langsung mengeluh. Maria gak ditulis, dia gak langsung menceritakan hal-hal yang dia tidak mengerti. Saya percaya banyak hal dia gak mengerti. Ya. Dan Roh Kudus hanya bilang, Roh Kudus akan turun padamu, malaikat hanya bilang, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi menaungi engkau. Ia menyimpan perkataan malaikat, perkataan gembala, perkataan Yesus juga waktu umur 12 tahun. Dia simpan semua dalam hatinya. Tidak semua hal harus segera direspon oleh dia. Ya. Kadang itulah Tuhan ingin kita merenungkan lebih dalam. Dan Maria ini adalah gambaran dia merenungkan apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang segala sesuatu yang terjadi dia renungkan. Dan meskipun belum kelihatan wujudnya. Tapi ini menjadikan dia menjadi seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang dewasa. Kita tahu Yusuf gak diceritain lagi ya. Sejak akhirnya Yesus berumur 30 tahun, jadi kita gak tahu mungkin kemungkinan Yesus sudah meninggal sebelum Yesus mulai melayani. Saudara, tapi Maria menjadi seorang wanita yang kuat. Saya percaya di dalam dunia sekarang ini yang banyak kegaduhan, komentar, gangguan tapi saya percaya ada kekuatan yang luar biasa nih para wanita Tuhan. Yang harus selalu menyimpan dalam hatinya dan merenungkan firman Tuhan.
Sehingga nggak terbawa arus, nggak gampang terombang-ambing. Dia bisa menguatkan suaminya, menguatkan anak-anaknya. Dia bisa berdiri teguh dalam rumah tangganya supaya keluarganya nggak tergoncang. Saya percaya ini sikap bukan berarti pasif, tapi adalah sikap tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Saudara, kita lihat Maria itu waktu di satu pesta, ya, di pesta di Kana, mereka kehabisan anggur. Apa yang Maria pesan kepada semua pegawai itu? Apa yang Tuhan suruh, lakukan itu. Saya percaya karena dia tahu, dia alami, dia renungkan semuanya. Dia simpan dalam hati bahwa benar Yesus yang anak yang dia kandung itu adalah Mesias. Dia adalah Raja di atas segala raja. Saudara, itu yang pertama. Menyimpan dan merenungkan. Mari para wanita Tuhan, simpan firman Tuhan, simpan perjalanan pengalaman dengan Tuhan menjadi satu kekuatan buat setiap kita. Jangan gampang panik, ya. Ya, kita lanjutkan. Menyimpan yang kedua adalah menyimpan luka dan menyampaikan kepada Tuhan. Mungkin saudara akan bilang, kenapa kita harus menyimpan luka? Kita nggak luput dari luka ya. Setiap kita pernah, ada yang nggak pernah dilukai? Kalau nggak ada nanti kita doakan supaya dilukai. Pasti kita pernah terluka. Setiap kita hidup pasti pernah terluka. Tapi kita mau melihat dari seorang yang bernama Hana, saudara. Seorang yang terluka, tapi dia menyimpan luka itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Mari kita lihat 1 Samuel 1 ayat 13, ayat 10 dulu. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara, saya percaya luka dalam hati Hana bukan luka yang enteng ya saudara. Karena suaminya punya 2 istri, Elkana punya 2 istri, Penina dan Hana. Dan dia gak punya anak. Buat zaman itu gak punya anak itu menjadi satu penghinaan. Dan Penina selalu menghina dia. Ya, jadi dia setiap kali waktu mau datang ke Silo untuk berbakti, untuk beribadah pada waktu itu. Di Silo saudara, dia dengan berdoa sambil menangis dan terseduh-seduh. Tapi kita lihat di ayat 13-nya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya. Saudara, dia sakit, dia terluka, tapi dia enggak mengeluarkan luka itu dalam perkataan. Dia hanya berdoa menangis pada Tuhan dan berkata-kata dalam hatinya. Dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak. Tapi suaranya tidak kedengaran saudara. Maka Eli menyangka perempuan itu mabok saudara. Sampai dikira orang mabok saudara. Ya, kadang-kadang saya pernah mendengar orang doa itu kenceng banget. Ya, dia doain si ini kenceng banget ya. Kayaknya ini doa atau nyindir ya, supaya orang itu dengar ya. Harusnya doa itu nggak perlu kedengaran orang lain, tapi Tuhan mendengar. Ya, mungkin orang itu lagi terluka. Nah, saudara, Hana waktu dia terluka, dia nggak mengumbar, ya, dia doa tanpa kedengaran dari orang. Hana menyimpan rasa sakit ya, pasti nggak memiliki anak, dihina, dianiaya secara verbal oleh Penina, saudara. Tapi dia tidak membalas hinaan Penina, saudara. Tapi mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan di dalam doa. Para ibu-ibu, orang ibu di sini kayaknya nggak suka balas orang ya. Semua waktu disakiti berdoa. Biar itu menjadi gaya hidup kita. Waktu kita dengar orang fitnah kita, saudara kita nggak perlu lurusin ya. Saya pernah dulu difitnah, pengen ngelurusin tambah kacau saudara ya. Mendingan udah, terima kasih justru kita difitnah. Ya, tambah terkenal loh saudara kalau difitnah. Ya, saudara akhirnya banyak dengar Timothy itu yang jelek-jelek nggak apa-apa. At least tambah terkenal. Tapi habis itu biasanya orang lain yang membenarkan, artinya memperbaiki. Enggak kok, orangnya enggak begitu. Jadi nggak perlu kita saudara, Tuhan yang akan bela. Nah, wanita yang kuat itu tahu kapan berbicara kepada manusia dan kapan berseru hanya kepada Tuhan. Saudara, ayat yang 15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudara, bawalah luka hatimu ke hadapan Tuhan. Bukan ke gosip ya saudara ya. Saudara, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum katanya firman Tuhan. Betul? Ya. Lawanlah si iblis karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang berjalan berkeliling. Ya. Saudara, iblis itu tempatnya bukan di kuburan loh saudara. Jangan ada yang takut ke kuburan. Kuburan itu paling gak ada setan. Paling gak ada iblis. Karena iblis tuh gak mungkin dia sudah dicabut kekuatannya, kuasanya sudah gak ada.
Dan dia bakal dihukum. Dia lagi nunggu waktu dihukum. Dia kerja keras, saudara. Dia kerja keras akan menyesatkan orang, saudara. Nah di kuburan gak ada orang. Ya. Paling banyak yang harus disesatkan tuh di ibadah. Benar gak? Ya. Jadi iblis tuh paling banyak di ibadah. Coba tengok kiri kanan, jangan-jangan ada iblis. Saudara, iblis tuh gak pernah mempengaruhi saudara untuk gak datang ibadah. Datang, jangan gak datang. Ya. Malah temen atau ada orang lain mungkin menghalangi kita datang. Tapi iblis gak pernah. Datang lu. Ibadah Woman of Love datang, ya. Datang, ya. Tapi telat aja, gitu ya. Datang, tapi ngantuk aja, ya. Jadi datang, jangan sampai nggak datang, tapi lu tidur aja di ibadah, gitu ya. Datang lu, jangan sampai nggak datang. Tapi ntar lu jengkel pasti, ya. Ketemu tuh orang yang nyebelin tuh di situ, gitu ya. Jadi akhirnya kita nggak konsen, nggak bisa mendengar firman Tuhan. Apalagi pendetanya yang jengkelin, ya. Tambah lagi nggak bisa dengar, saudara. Jadi, atau satu lagi, iblis dengerin tuh firman, tapi jangan dilakukan. Lupain aja. Saudara, sekali lagi iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia lagi cari orang-orang nih. Ya, umpamanya nih contoh aja, contoh. Ya, umpamanya Ferry ya tadi ya. Ferry, kemudian saya tegur nih Ferry di depan umum ya. Umpamanya nih contoh aja. Fer, kamu WL jelek banget hari ini. Ya, kamu parah ya. Kamu semalam lagi habis ngapain sih gitu ya. Jadi tegur nih ya, kamu gak doa ya Ferry ya gitu. Kan sakit tuh ya, luka dia, luka. Di depan saya sih ngangguk-ngangguk, tapi dalam hatinya siapa yang tahu gitu kan. Keluar dari sini dia makan sama Philip, ya ngobrol dia. Tuh Pak Tim sok tahu banget sih. Ya, nah lu iblis langsung denger, ini udah ada yang mulai gosip. Ya, terus si Philip juga nambahin, iya tuh sok tahu ya Pak Tim. Khotbahnya gitu doang, sok tahu. Emang dia siapa gitu. Lah udah iblis mulai ngelilingin tuh. Ayo terus. Saudara, iblis mengaum-ngaum mengelilingi orang yang suka ngegosip. Saudara, orang yang sakit hati dan dia, makanya Tuhan, iblis tuh gak ada di kuburan sekali lagi. Dia cari orang-orang yang habis ibadah. Ya. Jadi nanti tolong jangan ngegosip ya. Jadi jangan ngomongin orang, saudara. Karena dia langsung kupingnya iblis berdiri, saudara. Waktu saudara lagi ngomongin orang. Lagi jengkel sama orang. Ya, saudara, mari lawan. Artinya saudara boleh jengkel, saudara boleh terluka, simpan dulu dalam hati. Bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku kok jadi jengkel gini ya. Tuhan ampuni aku, tolong aku. Karena aku gak mau iblis masuk dalam kehidupanku. Saudara, bawalah kehadirat Tuhan seperti Hana, dia bawa lukanya, pergumulannya dalam doa, bukan keomongan ke orang lain. Saudara, makanya Tuhan bilang janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya jangan gundah perasaanmu. Kalau kamu terluka jangan gundah, tapi nyatakanlah itu dalam segala doa dan permohonan kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya menyimpan kasih dan kesetiaan, saudara. Saudara, kita mau belajar dari Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Oh ini pendosa berat ya. Kuasa kegelapan memenuhi dia. Ada berapa setan dulu di dalam hidupnya. Saudara, tapi setelah dia mengalami pengampunan dan pemulihan saudara. Maria Magdalena itu tetap setia sampai dia orang pertama yang ketemu Yesus setelah Yesus bangkit. Tuhan tuh melihat hati dia yang begitu cinta sama Tuhan. Karena dia adalah orang paling berdosa mungkin di antara wanita yang lain di situ pada zaman itu. Ya, tapi orang yang banyak diampuni akan banyak berbuat kasih, saudara. Saudara, biasanya kalau kita pernah jatuh dalam dosa dan seluruh dunia tahu nih, kayaknya nggak mudah bagi kita untuk bangkit kembali. Ya, setuju dengan saya? Ya, apalagi untuk beribadah gitu ya. Kita datang aja udah, kayaknya dia bisik-bisik nih ngomongin saya nih gitu ya. Jadi biasanya orang itu akan pindah gereja atau bahkan kalau bisa pindah kota. Ada yang seperti itu, ya. Pernah jatuh dalam dosa sampai diomongin orang, ya. Saudara, kayaknya lebih susah orang itu bangkit, bukan karena dia nggak mau bangkit, tapi karena lingkungan di gereja itu penuh dengan penghakiman, saudara. Karena itu kita harus belajar ya, kita bukan hak kita untuk menghakimi, justru kita harus welcome. Seperti bapak yang anak yang hilang kembali, tangannya terbuka buat orang-orang yang mau berbalik kepada Tuhan. Justru hari-hari ini kita harus ingatkan mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang yang menerima mereka
untuk kembali kepada Tuhan. Saudara, yang luar biasa, saya percaya Maria Magdalena diomongin orang, gak dianggap, tapi buat Tuhan dia berharga. Karena itu kesetiaan dan kasihnya adalah hasil pengalaman pribadi. Saudara, kita harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Masing-masing, saudara. Jadi bukan dari kata orang, saudara. Ya, orang mau bilang kita apa, gak usah peduliin. Yang penting kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Pribadi dengan Tuhan. Siap sedialah setiap waktu. Karena kita adalah anak Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara, menyimpan pengalaman kasih Tuhan memampukan kita juga setia dalam suka dan duka. Saudara, kalau kita tergantung sama omongan orang, nanti orang, wih kamu hebat loh, lalu kita semangat. Terus kita dijelekan, mulai kita menjauh dari Tuhan. Kita gak bergantung dari omongan orang, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Saudara, makna itu simpan kasih. Bukan dosa yang kita simpan, tapi simpan kasih. Simpan kesetiaan seperti Maria Magdalena, daripada menyimpan sakit hati pada orang, omongan orang dan sebagainya. Karena itu dikatakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang mengikat dan mempersatukan. Saya berdoa woman of love selalu karena ada kasih Tuhan sesuai namanya woman of love. Ya, karena kita mengasihi jiwa-jiwa seperti Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, mari kita saling mengasihi dan kita mau menangkan jiwa lebih banyak. Selanjutnya menyimpan janji dan kepercayaan kepada Tuhan. Ada seorang namanya Elizabeth, itu mamanya Yohanes Pembaptis. Semua pasti tahu ceritanya. Saudara, dia itu mandul dan usianya sudah tua. Dan suaminya Sakaria adalah seorang imam yang melayani di bait Allah. Dan dia waktu itu mendapat giliran untuk masuk ruang Maha Kudus. Saudara, kalau masuk ruang Maha Kudus zaman sebelum Yesus mati di atas kayu salib masih tersekat ya oleh tirai yang tebal, saudara. Dan pada waktu itu imam itu harus diikat, ada bunyi keliling-keliling gini dia. Nah, tiba-tiba dia ketemu malaikat dan diberitahukan bahwa dia akan punya anak. Seorang nabi besar namanya Yohanes Pembaptis. Setelah dia ketemu dengan malaikat, dia bisu, betul? Ya, dia bisu. Berapa lama bisunya? 9 bulan. Jadi selama anak itu di dalam kandungan Elizabeth, suaminya ini gak bisa ngomong. Ya, sampai pas keluar juga orang bingung. Ini kok gak bisa ngomong? Mungkin mau ngomong gak bisa, saudara. Saudara, ini yang luar biasa. Dan Elizabeth mengambil keputusan juga. Gak mau ngomong selama 5 bulan. Saudara, kita lihat di Lukas 1 ayat 24 sampai 25. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi saudara, saya percaya Elizabeth ini selama ini dihina orang, dihina keluarganya. Kan dia bilang Tuhan menghapuskan aib, berarti selama ini dianggap aib. Di dalam keluarga Sakaria, di keluarganya sendiri, di keluarga besarnya, dia dianggap aib. Wah ini parah ini pasti dihukum Tuhan, ini gak punya anak nih. Dia diomongin, dijelekan, dianggap negatif saudara. Tapi pada waktu dia hamil, harusnya kan dia mau nunjukin ya. Harusnya suami istri pengen bilang dong, nih ya kita ini benar. Ya, kita ini sekarang hamil loh istriku. Tapi enggak, Tuhan mau diam. Sampai suaminya nggak bisa ngomong, bisu. Ya. Dan istrinya juga mengambil, oh ini tahu Tuhan lagi menyuruh dia menyimpan dalam hati. Nggak usah membela diri, nggak usah cerita-cerita. Tapi dia menyimpan dalam hati. 5 bulan nggak ngomong. Sampai Maria datang, ya. Di dalam Maria ada Yesus, itu bayi yang di dalam Elizabeth, Yohanes Pembaptis. Karena dia seorang nabi, melonjak kegirangan. Karena dia melihat ada Tuhan di dalam kandungannya Maria, saudara. Makanya si Elizabeth bilang, baru dia mau ngomong, aku bersyukur karena ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, saudara. Saudara, suami Elizabeth Sakaria bisu sampai anaknya lahir. Kemudian Elizabeth 5 bulan gak ngomong. Ya, tapi akhirnya perkataan apa yang keluar pertama kali? Waktu akhirnya Sakaria bisa berbicara. Waktu akhirnya Elizabeth memutuskan untuk berbicara. Dia memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia gak perlu kasih tahu dunia. Gue udah hamil. Ya, aku gak kena aib loh. Ya, gak seperti yang kamu bilang ya. Ya, jangan sembarangan ngomong ya. No. Dia mulai bicara memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Saudara, dia muliakan Tuhan. Saudara, ada lagu ya di Wahyu 12 ayat 1 lagunya gini.
oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saudara, ternyata kesaksian kita itu mengalahkan iblis. Ya, iblis tuh nggak suka kita bersaksi, betul? Ya, karena firman Tuhan ini kan. Tapi ya saya nggak bilang jangan takut bersaksi ya, jangan takut karena mungkin kita harus bersaksi. Tapi saya menerima pesan dari Tuhan bahwa waktu bersaksi itu tunggu selesai semuanya. Jadi seperti waktu Sakaria 9 bulan anak itu sudah lahir, baru kau memuliakan nama Tuhan melalui kesaksianmu. Sebelum itu terjadi, mendingan kita simpan dalam hati. Itu waktu untuk bersaksi. Saya diajar Tuhan untuk menunggu sampai dan baru bersaksi. Ya, karena saya pernah mengalami pengalaman gitu ya, belum sampai beres, tapi memang sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Akhirnya dengan teman-teman dekat tuh cerita, ya, wih luar biasa. Apalagi kita mulai, wih memang beda ya, pendeta ya, diberkati, bla 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 bla, wah luar biasa. Langsung nggak nyampe 2 hari di stop tuh berkatnya. Ya, saya sampai bilang, oh ya Tuhan, ini belum waktunya. Ya, apalagi kalau mereka bukan memuliakan Tuhan tapi memuliakan saya. Kamu hebat, pendeta hebat, ya. Hamba Tuhan memang beda gitu. Harusnya nama Tuhan yang ditinggikan. Saudara, jangan takut bersaksi tapi tunggulah waktunya. Waktu semua sudah selesai seperti Sakaria. Setelah anaknya lahir, dia memuliakan nama Tuhan, Saudara. Saudara, tembok Yeriko itu runtuh di hari ke-7. Hari pertama nggak ngomong apa-apa, ngelilingin. Oh itu dihina habis. Ya, mungkin dilemparin juga sama yang dari dalam tembok. Ya kan seperti menyerahkan diri dong. Keliling di bawah tinggal dilemparin aja dari atas. Saudara, mungkin bangsa Israel waktu itu ngapain nih? Tapi mereka mau taat di pembimbingan Yosua. Yosua taat. Kelilingi 1 kali. Ya. Hari kedua ngelilingin, nggak ngomong apa-apa. Hari ketiga nggak ngomong apa-apa. Keempat, kelima, keenam, kayaknya kalah banget gitu ya. Kayaknya ini benar-benar mempermalukan diri. Tapi hari ke-7, waktu mereka berkeinginan, mereka bersorak-sorai, tembok itu runtuh, saudara. Ada waktunya Tuhan, waktu kita simpan, kuasa Tuhan simpan kesaksian yang akan mengalahkan iblis. Ada waktunya. Waktu itu dikeluarkan, itu akan menghancurkan musuh. Tembok-tembok akan runtuh. Tapi waktu belum waktunya, mendingan kita menyimpan itu dalam hati kita. Saudara, Paulus dan Silas, kita belajar bahwa waktu dia disiksa, didera, dia diam. Saudara, dia gak bela diri. Padahal dia datang ke kota itu untuk memenangkan jiwa. Sampai di kira-kira tengah malam sudah gak ada orang. Dia menaikkan pujian kepada Tuhan. Makanya pujian kepada Tuhan itu luar biasa. Daripada cerita-cerita bela diri, mendingan kita memuji Tuhan. Menyembuhkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya belenggu-belenggu yang mengikat mereka itu terputus. Bahkan sendi-sendi penjara itu roboh semua, lepas semua saudara. Ini yang luar biasa saudara, memuliakan nama Tuhan. Next adalah menyimpan kesetiaan dan pengharapan. Seorang yang bernama Ruth, kita tahu ceritanya. Seorang menantu, mertuanya udah gak punya apa-apa. Ya, mertuanya udah gak punya apa-apa. Gak punya anak, gak punya harta. Sudah miskin, kin mungkin ya saudara. Tapi dia punya kesetiaan yang disimpan dalam hatinya. Dia punya pengharapan. Karena dia katakan, kemana engkau pergi, aku pun pergi. Ayat 17, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, Ruth itu memilih setia kepada Naomi yang gak punya apa-apa. Tapi dia tahu, kesetiaan adalah sesuatu modal yang Tuhan berkenan. Setia. Orang yang setia pasti taat. Orang yang taat pasti setia, saudara. Saudara, meskipun secara manusia nggak punya masa depan loh, saudara. Ya, bukan yang nggak boleh kita memikirkan masa depan, tapi penting kita tahu apa yang menjadi tuntunan Tuhan dan biarlah kita taat dan setia sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ia menyimpan keyakinan bahwa Tuhannya Naomi itu adalah Tuhannya dia juga. Ya, jadi dia setia, dia nggak mau meninggalkan Naomi. Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Dan dia menyimpan harapan dan iman bahkan di dalam ketidakpastian.
dia akhirnya menerima kunci untuk menerima berkat yang besar. Akhirnya dia menjadi salah satu nenek moyang dari Yesus, saudara. Ya, dia ketemu dengan Boas karena kesetiaannya. Dia ketemu dengan seorang juru selamat keluarga ya pada waktu itu dikatakan Boas itu. Menebus keluarga ini dan akhirnya dia diberkati. Dan Naomi dikatakan kamu ini beruntung sekali ya punya menantu, saudara. Saya percaya di sini mertua-mertua beruntung memiliki menantu-menantu. Amin. Ya, para mertua ya, sebentar lagi yang akan mantu juga. Beruntung memiliki menantu ya, saudara. Karena Naomi seperti dikatakan seperti 7 anak laki-laki. Mengalahkan anak loh saudara. Ya, makanya saya percaya karena dia menyimpan kesetiaan dan harapan. Nextnya adalah menyimpan iman. Kita belajar dari seorang perempuan Kanaan, saudara. Perempuan Kanaan ini anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, dia minta-minta kepada Tuhan. Tuhan gak peduli, Yesus gak peduli. Tapi dia berteriak-teriak, kemudian muridnya bilang, usir dia. Ya, dia berteriak-teriak terus tuh. Ya, akhirnya Yesus bilang, aku datang untuk domba-dombaku Israel, bukan untuk orang Kanaan. Ya, dan tidak baik menyerahkan roti yang buat anak kepada anjing. Ya. Saudara dikatain anjing loh saudara sama Yesus. Ya. Saudara dikatain anjing sama pendeta aja pasti pindah gereja. Ya. Pasti pindah saudara ya. Ini Yesus yang ngomong. Jangan pindah ke neraka ya kalau Yesus yang ngomong. Saudara, perempuan ini bilang gini di Matius 15 ayat 27, 28. Benar Tuhan, benar. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh, saudara. Saudara, mari simpan iman, ya. Di saat tidak ada harapan sekalipun, tetap percaya. Karena kuasa Tuhan gak berubah loh dari dulu sekarang sampai selamanya, saudara. Dia sanggup menolong setiap kita. Tetap percaya, pegang iman, simpan iman itu dalam hatimu. Tambah simpan kok tambah berat ya Pak prosesnya. Gak apa-apa, justru itu kau sedang dilatih Tuhan. Supaya jangan ragu sedikit pun. Ya. Akhirnya wanita ini juga dibilang, ya pertamanya dia udah percaya. Tapi Tuhan bilang, enggak, kita buat anak, enggak buat anjing. Ya, enggak apa-apa kalau kita dibilang anjing pun. Tapi kita tetap percaya Tuhan mengasihi kita sudah. Dan dia ditolong dan dikatakan, hai ibu besar imanmu. Ya, Tuhan enggak tumpang tangan loh sama anaknya. Tapi iman ibu ini menyelamatkan anaknya. Saya percaya iman para wanita di sini menyelamatkan keluarganya masing-masing. Karena percaya kepada Tuhan. Wanita ini menyimpan iman tidak mudah goyah oleh penolakan atau keadaan. Karena itu dikatakan kalau engkau punya iman sebesar biji sawi saja bisa mindahin gunung. Ya. Jadi saudara makanya wanita itu perkataannya ada perkataan firman. Jangan kebanyakan ngomong yang lain. Ya. Ngomonglah firman. Jadi kalau sekali ngomong pindah tuh gunung. Ya. Tapi kalau ngomong yang lain nyerocos yang lain saudara ya. Akhirnya gak ada kuasanya para wanita. Hilang kuasanya. Ya, dicuri oleh iblis saudara. Ya, makanya kuasanya adalah waktu kita memperkatakan firman. Ya. Saudara, menyimpan keyakinan dan tidak panik. Minggu lalu Ibu Julita Manik khotbah di sini tentang perempuan Sunem ya. Perempuan Sunem ini tiba-tiba anaknya yang dapat berkat dari Tuhan karena melayani Nabi Elisa, dia dapat anak. Ya, akhirnya melahirkan, anaknya mulai dewasa tiba-tiba mati saudara. Ya, di PHP dong sama Nabi ini. Tapi dia enggak panik, ya. Dia tetap yakin. Bahkan waktu dia bilang sama suaminya, aku mau ketemu dengan Nabi Elisa. Ya mau ngapain kamu? Ini kan bukan waktunya. Biasa kan setahun sekali. Enggak, it is well. Semuanya baik. Dia katakan, it is well. Kemudian waktu dia akhirnya ketemu dengan Nabi Elisa juga dia katakan, gimana kabarmu? It is well, saudara. Padahal dia baru kehilangan anak loh saudara. Tapi dia bisa mengatakan, it is well with my soul. Semuanya baik, saudara. Saudara mari, apapun kejadian, saudara sekarang nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Ya, kita nggak tahu, keadaan sudah, kita nggak tahu, nggak menentu. Nggak akan lebih baik menurut Alkitab. Tapi it is well with my soul. Kita tetap tenang di dalam kita. Mari kita simpan keyakinan. Kita nggak panik terhadap segala sesuatu. Kalau orang yang panik tuh nggak bisa mikir, saudara. Orang yang panik akan akhirnya kelabakan, ya. Saudara,
saya selalu berkata mengajarkan pada pasangan yang mau menikah, ya, kan perlu 2 orang untuk bertengkar, betul? Setuju dengan saya? Ibu-ibu ada yang bertengkar sendiri gitu? Pasti bertengkar dengan pasangan, dengan mertua, dengan menantu, dengan anak, betul? Ya. Jadi saya pesan sama pasangan-pasangan itu, kalau yang satu teriak jangan ikut teriak, ya. Kalau satu teriak-teriak terus nggak dicuekin, lama-lama juga dia diem gitu ya. Jadi takes two to tango ya, betul ya. Tapi kita bukan mau main tango ya, tapi dalam kehidupan perlu 2 orang untuk bertengkar ya. Karena itu kalau yang satu marah, jangan ikut marah. Yang satu panik, jangan ikut panik ya. Makanya wanita ini bisa menenangkan suaminya ya. Kalau suami panik, wanita tenang, tenang Pak, it is well, tenang. Makanya dia nggak cerita nih sama suaminya. Mungkin suaminya panik, bisa serangan jantung mungkin ya. Karena dia kan mungkin lebih tua, suaminya kan lebih tua ini ya. Tapi dia tenang, it is well, tenang Pak, nggak apa-apa ya. Aku akan tetap yakin anak ini akan bangkit, saudara. Kemudian terakhir menyimpan strategi dan doa dalam penantian. Kita belajar dari seorang bernama Esther ya. Esther itu dia seorang ratu ya. Di sini juga ada Ibu Esther, ratu juga. Sebelum menyampaikan permohonannya kepada raja, ya, apa yang dia lakukan? Dia nggak langsung bertindak loh saudara. Ya, kalau memang harus aku mati pun nggak apa-apa, tapi harus ada strateginya. Strateginya apa yang dia buat? Doa, puasa. Strateginya apa? Puasa, doa. Semua orang Yahudi harus puasa. Kalaupun aku harus mati nggak apa-apa, tapi yang penting kita harus atur strategi. Dia simpan strategi dengan doa dan puasa saudara. Dia ajak semua berpuasa. Dia simpan rencana dan berdoa sebelum bertindak. Mari para wanita Tuhan, jangan gegabah. Segala sesuatu, kalau engkau sedang menghadapi masalah pun, tenang. Ya, jangan panik. Simpan strategi yaitu dalam doa dan puasa. Iblis dikalahkan, kuasa musuh dipatahkan. Kegelapan itu akan pergi dari keluargamu. Waktu kau doa dan berpuasa. Ada kekuatan dalam kesabaran dan penyimpanan strategi yang disertai doa. Karena itu, saudara, para wanita Tuhan, mari simpan firman, ya, catat, kalau dengar khotbah tuh dicatat gitu ya, dihafalkan, direnungkan, ya, jangan nanti keluar dari situ, dapat lemper, dapat risol, ditanya, tadi ayatnya apa firmannya, langsung lupa, saudara. Kemarin saya melayani di lansia, usia lanjut ya, di Zion 1D, oma opa itu luar biasa. Pujian penyembahan nari semua. Mungkin boleh juga ya di sini boleh nari di depan para wanita Tuhan ya. Jadi saudara itu semua luar biasa. Nah, waktu itu saya sampaikan firman, habis selesai ditanya poin-poinnya. Yang bisa jawab dapat hadiah saudara ya. Ya. Luar biasa loh, pada bisa menjawab loh mereka semua ya. Mereka tahu poin-poinnya gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada yang lupa gitu ya, namanya orang tua ya, oma, opa gitu ya. Tapi at least sudah mendekati. Jadi kalau gimana Pak Tim? Betul? Betul, tepat, luar biasa. Mereka menghafal, mereka ingat firman yang disampaikan. Ya saya berdoa para wanita Tuhan juga ingat dan hafal firman Tuhan yang disampaikan. Jangan hafalin tas sebelahmu ya, atau hafalin bajunya sebelahmu. Tapi hafalin firman Tuhan ya. Jadi nanti habis itu ngobrol firman, jangan ngomongin orang ya, jangan ngomongin si itu ya tuh kayak gitu tuh, gue tahu tuh dia kayak gini, wah jangan, kayak gini kayak gitu udah nggak usah ya. Kemudian yang kedua menyimpan pengalaman. Saudara, para wanita Tuhan mengalami Tuhan, pasti saudara hadir di sini karena sudah pernah mengalami Tuhan dalam hidup semua. Jadi ingat terus pertolongan di masa lalu, kalau Tuhan dulu tolong, hari ini juga pasti saya ditolong Tuhan. Amin. Pegang terus. Tuhan gak berubah kok kasihnya. Ya, kadang-kadang cuma Tuhan tuh sedang melatih kita lebih dewasa. Jadi kayaknya lebih molor dikit waktunya. Tapi dia gak pernah meninggalkan kita. Cuma dia mau kita lebih dewasa sekarang. Ya, kan kita mau anak kita juga baru kalau waktu masih bayi kan langsung dikasih minum, kasih makan gitu ya. Tapi kan sekarang dia gak mungkin lagi kan. Ya. Dia bisa cari sendiri ya, kita kasih uang jajan untuk bisa mengatur keuangan sendiri karena dia sudah dewasa saudara. Dia bisa cari makan sendiri yang sehat, nggak perlu diatur-atur. Demikian juga Tuhan tuh mau kita menjadi dewasa ya. Karena itu waktu belum dijawab doamu jangan ngambek ya kayak anak-anak. Tapi justru saya tahu
Tuhan sedang melatih saya untuk menyimpan iman. Aku percaya pengalaman dengan Tuhan ini gak pernah berakhir. Aku mau terus mengalami Tuhan, terus alami Tuhan. Kemudian kalau sudah terluka sekali lagi, jangan disimpan untuk membusuk, tapi serahkan kepada Tuhan. Simpan kasih, terus pilih mengasihi, meskipun dunia gak selalu ramah sama kita, saudara. Nah saudara, sikap menyimpan dalam hati atau mengandung sekali lagi adalah kekuatan para wanita Tuhan. Amin. Jadi para wanita, mari engkau punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan di dalammu tuh luar biasa. Ya, makanya jangan cepat-cepat diumbar, ya, tapi simpan dalam hatimu. Ini kekuatan wanita yang bijaksana, sabar dan beriman. Mereka tahu tidak semua hal harus segera diungkap, ya. Mereka tahu nggak semua hal harus segera direspon, ya. Mereka tahu kapan harus berbicara, kapan juga harus diam. Kapan harus bertindak, kapan harus menunggu waktu Tuhan. Dan juga saya percaya kalau Tuhan memanggil wanita-wanita seperti tadi dalam Alkitab untuk menyimpan di dalam hati. Seperti Maria, Hana, Maria Magdalena, Elizabeth, Ruth, perempuan Kanaan, perempuan Sunem dan Esther. Saya tahu mereka karena mereka tahu bagaimana menyimpan dalam hati. Kapan harus berbicara, kapan harus berdoa, kapan harus bertindak. Dan itu adalah kekuatan yang terbesar yang Tuhan karuniakan dan taruh di dalam hati para wanita Tuhan. Amin. Mari kita bagi berdiri saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Boleh Ferry naikkan satu pujian. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Di dalam Alkitab ada satu wanita lagi namanya Ribka. Waktu di dalam kandungannya ada Esau dan Yakub bertolak-tolakan. Ya. Kemudian akhirnya yang lahir Esau dulu, tapi Yakub memegang kakinya Esau. Kemudian Tuhan bicara bukan sama Yakub, sama Ribka. Yang kemudian ini akan menjadi pemimpin daripada yang terdahulu. Artinya Yakub yang akan menjadi lebih besar daripada Esau. Nah, saudara, dia simpan dalam hati. Ditulis Alkitab, dia menyimpan itu dalam hati. Saudara, hanya saja pada waktu dia mendengar Ishak pada waktu itu mau memberikan hak kesulungannya kepada Esau, dia menggunakan kekuatannya. Dia mulai, waduh, ini Tuhan udah bilang, yang mimpin ini, yang dapat hak kesulungan ini Yakub bukan Esau. Oke, dia mulai pakai kekuatannya. Gak bisa begini, gak bisa. Akhirnya dia langsung masak, terus dia pakein itu karena Esau berbulu, Yakub kan gak berbulu. Dia pakein kulit binatang di tangannya untuk datang menipu ayahnya, saudara. Dan benar, dia diurapi, betul, dapat hak kesulungan, yes. Akhirnya kemudian Esau datang marah dan dia mau bunuh adiknya. Akhirnya dia juga yang harus cepat-cepat kabur ke ommu Laban, pergi. Dikatakan firman Tuhan, hari itu Ribka kehilangan anak yang dikasihinya, Yakub. Saudara, kadang-kadang Tuhan sudah begitu baik, kita sudah ditaruh pesan-pesan Tuhan, tapi jangan pakai kekuatan kita. Dia nggak bisa tahan menunggu. Saya percaya kalau dia nggak melakukan apa-apa, Tuhan yang akan intervensi. Entah Esau gagal, nggak bisa bikin masak, entah Ishak tiba-tiba, apapun bisa terjadi. Tapi seringkali kita, wah Tuhan mesti kita tolong nih. Tuhan nggak perlu ditolong, kita yang perlu ditolong sama Tuhan. Tetap kuat simpan dalam hati.
akhirnya dia kehilangan anak. Dan akhirnya anaknya harus diproses melalui, ya saya percaya semua Tuhan tetap menyertai Yakub. Karena Tuhan kalau udah berjanji, dia pasti tepati. Tapi gak perlu kita intervensi, biar Tuhan yang intervensi. Bapak terima kasih Tuhan. Biar kau berbicara pada setiap wanita Tuhan. Di dalam anak-anakmu ini ada kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang besar untuk keluarga masing-masing. Bahkan bukan hanya untuk keluarga, buat gereja, buat bangsa ini Tuhan. Karena itu Tuhan latih anak-anakmu untuk menyimpan dalam hati. Dengan merenungkan, menyimpan dalam hati. Dengan menyatakan kepada Tuhan. Menyimpan dalam hati kasih Tuhan yang begitu besar. Iman, pengharapan, keyakinan, kesetiaan, strategi, doa. Tuhan, biar itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Karena kami percaya kau sedang membentuk para wanita Tuhan di Woman of Love untuk menjadi wanita yang bijaksana. Wanita yang kuat, wanita yang tidak tergoyahkan. Wanita yang akan kuat tapi tetap tunduk pada suaminya. Wanita yang kuat tapi tetap melayani. Wanita yang bijaksana seperti Abigail. Yang cakap Tuhan untuk menopang suaminya. Terima kasih Bapak. Bahkan mau sehati sepakat mendukung suaminya. Seperti Elizabeth. Kalau suaminya bisu, dia juga mengambil keputusan untuk tidak bicara. Tuhan, kami percaya kau sedang nanti akan menyatakan hal-hal yang luar biasa pada waktunya. Sehingga ini menjadi kesaksian yang dahsyat. Sehingga jiwa-jiwa iblis dikalahkan. Jiwa-jiwa yang terikat dibebaskan melalui kesaksian kami Tuhan. Pada waktunya. Terima kasih. Berkati terus anak-anakmu. Para wanita Tuhan, biar kami gak cuma jadi pendengar. Tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan firman yang kami dengar, kami renungkan siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami tahu Kau mau kami menjadi serupa dengan gambar Christ likeness, menjadi seperti Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati kami. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Saya serahkan pada Ferry. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Tim yang sudah bagikan firman Tuhan yang luar biasa. Sangat diberkati Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa dulu sebelum memberi. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami sangat diberkati. Tuhan sudah tegur kami karena firman Tuhan berkata, orang yang Kukasihi Kutegur dan Kuhajar. Karena kami disayang, dikasihi oleh Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman agar hidup kami dikatakan menjadi orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Tim, berkati Ibu, berkati pelayanan, berkati semua penggembalaan, bahkan jemaat, bahkan keluarga besar. Terima kasih, pakai terus Pak Tim Tuhan dengan kuasa dan pengurapan-Mu. Kemanapun hamba-Mu melangkah, kuasa Tuhan bermanifestasi dalam nama Yesus. Sebentar kami mau memberi Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan, berkati suami, istri, anak-anak, usaha, apapun yang mereka kerjakan, Roh Kudus buat berhasil dan beruntung dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan percayakan berkat buat kami agar hidup kami jadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Sambil memberi, saya akan membacakan ada 2 pengumuman. Sunday Service 17 Agustus 2025, ibadah onsite jam 10 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Julita Manik di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Silakan hadir saudara bisa bawa keluarga dan juga kerabat ya. Pengumuman yang kedua, Woman of Love tanggal 19 Agustus 2025 jam 11 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Robin Ong di Senayan City Residence lantai mezzanine ya. Silakan hadir, bawa teman-teman, saudara, kerabat supaya mereka juga diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama dengan pujian ini. Ku mau seperti-Mu Yesus. Amin. Sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan
lagi kita angkat kedua tangan kita dengan sungguh-sungguh. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberikan kau kepadamu damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang berkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sekali lagi terima kasih buat Ferry dan teman-teman semua, Philip, Jupiter, Velia, ya, Josephine, Desi, semua yang melayani. Pak Agus, Jeffrey, dan Anto, ya. Terima kasih.